Pemakzulan adalah proses pemberhentian seorang pejabat tinggi negara, seperti presiden atau wakil presiden, dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir. Proses pemakzulan biasanya dilakukan oleh parlemen, misalnya MPR, atas usulan dari badan legislatif lain seperti DPR, setelah adanya tuduhan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela. Ada cukup banyak presiden yang pernah menghadapi pemakzulan, termasuk Presiden Indonesia. Mari kita lihat. Fernando Lugo, Presiden Paraguay. Fernando Armindo Lugo Mendes adalah Presiden Paraguay dari 2008 sampai 2012. Semula ia uskup Gereja Katolik Paraguay. Belakangan ia mengundurkan diri dari kepemimpinan gereja untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Saat awal menjabat presiden, Fernando Lugo dikenal sebagai presiden rakyat karena dipercaya akan membawa rakyat Paraguay menuju kemakmuran. Tapi kemudian masa jabatannya berakhir mendadak setelah muncul bentrokan antara petani dan polisi di Curuguati yang menewaskan 17 orang. Kongres Paraguay menuduh Fernando Lugo gagal mengelola krisis, dan mereka lalu menggelar sidang pemakzulan yang hanya berlangsung beberapa jam. Di sisi lain, Fernando Lugo menuduh upaya pemakzulan itu sebagai kudeta parlementer, sementara banyak negara tetangga di Amerika Latin mengutuk tindakan tersebut. Pemecatan Fernando Lugo meninggalkan luka politik mendalam di Paraguay, yang terus mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan. Rolandas Paksas, Presiden Lituania. Rolandas Paksas adalah politikus Lituania dan pimpinan Partai Demokrat Liberal di negara tersebut. Ia Presiden Republik Lituania pada periode 26 Februari 2003 sampai 6 April 2004. Ia juga kepala negara pertama di Eropa yang kena pemakzulan. Terkait pemakzulannya, Rolandas Paksas menghadapi tuduhan serius dari korupsi sampai pelanggaran konstitusi. Investigasi yang dilakukan waktu itu mengungkap bahwa ia memberikan kewarganegaraan Lituania kepada seorang pengusaha Rusia yang memiliki hubungan dengan kelompok kriminal. Hal itu diduga sebagai imbalan atas dukungan finansial selama kampanye pemilihannya. Pemakzulan Paksas disetujui oleh parlemen pada 2004, dan itu menjadikannya Presiden Lituania pertama yang diberhentikan dari jabatan melalui proses hukum. Meski begitu, Paksas tetap berusaha kembali ke panggung politik meski dibatasi oleh undang-undang. Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia. Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, adalah politikus Indonesia dan tokoh Islam yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat sejak tahun 1999 hingga 2001. Selain memimpin organisasi Nahdlatul Ulama, ia juga pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Dur adalah tokoh yang memimpin Indonesia di masa transisi setelah reformasi. Sayangnya, masa pemerintahannya hanya bertahan 2 tahun. Pada waktu itu, Gus Dur menghadapi 2 skandal besar, yaitu kasus Bulog Gate dan Brunei Gate, meskipun tuduhan keterlibatannya dalam korupsi tidak pernah terbukti secara hukum. Pada masa itu, kebijakan-kebijakan Gus Dur juga sering dianggap kontroversial dan tidak populer, dan itu membuatnya kehilangan dukungan dari DPR. Akhirnya, Sidang Istimewa MPR mencopot Gus Dur dari jabatan presiden, meskipun ia terus dikenang sebagai tokoh pluralis dan pemimpin yang mempromosikan nilai-nilai kebebasan beragama di Indonesia. Richard Nixon, Presiden Amerika. Richard Milhous Nixon adalah Wakil Presiden Amerika Serikat ke-36 dan Presiden Amerika Serikat ke-37. Ia adalah Presiden Amerika Serikat pertama yang mengundurkan diri pada masa jabatannya untuk menghindari pemakzulan akibat skandal Watergate. Kasus Watergate yang mengungkap upaya penyadapan dan sabotase politik terhadap Partai Demokrat membuat Nixon berada dalam tekanan besar. Investigasi yang dilakukan terkait kasus itu belakangan mengungkapkan bahwa Nixon terlibat dalam upaya menutup-nutupi skandal tersebut. Nixon sadar ia akan menghadapi pemakzulan dan memilih untuk mundur dari jabatannya pada 8 Agustus 1974. Keputusan ini membuka babak baru dalam sejarah politik AS dan memperkuat pentingnya akuntabilitas bagi pejabat publik. Pedro Castillo, Presiden Peru. José Pedro Castillo Terrones adalah guru sekolah, pemimpin serikat pekerja, dan politikus Peru. Ia memenangkan kursi Presiden Peru pada pemilu 2021 dan menjabat sebagai Presiden Peru ke-63 dengan janji membawa perubahan besar bagi rakyat miskin. Namun, setelah setahun lebih memimpin Peru, yang terjadi bukan seperti yang ia janjikan, tapi justru kebalikannya. Pedro Castillo menghadapi tuduhan korupsi, ketidakmampuan mengelola ekonomi, dan konflik dengan Kongres. Pada Desember 2022, Castillo secara kontroversial mencoba membubarkan Kongres dan membentuk pemerintahan darurat,
hanya beberapa jam sebelum sidang pemakzulan terhadap dirinya berlangsung. Tindakan itu memicu kecaman nasional dan internasional, dan berujung pada pemecatannya melalui pemungutan suara oleh Kongres. Castillo kemudian menghadapi tuntutan hukum, dan digantikan oleh Dina Boluarte yang menjadi presiden perempuan pertama di Peru. Dilma Rousseff, Presiden Brasil. Dilma Vana Rousseff adalah ekonom dan politikus Brasil. Pada 2011, ia menjabat sebagai Presiden Brasil, sampai kemudian terjadi pemakzulan pada 31 Agustus 2016. Dilma Rousseff adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Presiden Brasil, dan ia memulai masa jabatannya dengan harapan besar dari rakyat. Sayangnya, ia belakangan menghadapi tuduhan bahwa pemerintahannya memanipulasi laporan keuangan negara untuk menyembunyikan defisit anggaran yang besar. Tuduhan itu seperti terkonfirmasi oleh resesi ekonomi dan terungkapnya skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan perusahaan minyak negara, Petrobras. Akhirnya, pada 2016, Senat Brasil menggelar sidang pemakzulan yang penuh kontroversi dan memberhentikan Rousseff dari jabatannya. Banyak pengamat menganggap pemakzulan itu sebagai langkah politik oleh oposisi untuk merebut kekuasaan. Park Geun-hye, Presiden Korea Selatan. Park Geun-hye adalah Presiden Korea Selatan yang ke-11. Ia merupakan wanita pertama yang terpilih sebagai presiden di Korea Selatan, sekaligus kepala negara wanita pertama dalam sejarah modern Asia Timur Laut. Sayangnya, karir politiknya berakhir pada 2016 dengan pemakzulan. Skandal yang berujung pemakzulan yang menjerat Park Geun-hye melibatkan sahabatnya, Choi San-sil, yang memanfaatkan hubungan pribadi mereka untuk mengumpulkan miliaran won dari perusahaan besar. Park Geun-hye juga didakwa menyalahgunakan kekuasaannya untuk membantu Choi. Kasus itu memicu gelombang protes besar-besaran di Korea Selatan, dan dikenal sebagai Candlelight Protests, yang akhirnya menekan Mahkamah Konstitusi untuk mengesahkan pemakzulan Park Geun-hye pada 2017. Park kemudian dijatuhi hukuman penjara 22 tahun sebelum mendapat grasi pada 2021. Alberto Fujimori, Presiden Peru. Alberto Kenya Fujimori Inomoto adalah politikus, profesor, dan insinyur Peru yang menjabat sebagai Presiden Peru dari tahun 1990 hingga 2000. Sebelum memasuki dunia politik, Fujimori adalah insinyur pertanian dan rektor universitas. Dalam sejarah politik Peru, Alberto Fujimori adalah tokoh kontroversial. Ia tidak hanya dikenal karena keberhasilannya dalam mengalahkan kelompok pemberontak Sendro Luminoso dan menstabilkan ekonomi negara, namun pemerintahannya juga diwarnai korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 2000, muncul rekaman video yang belakangan menjadi skandal besar. Rekaman video itu memperlihatkan kepala intelijennya, Vladimiro Montesinos, sedang menyuap anggota Kongres. Skandal itu pun memicu protes besar-besaran. Fujimori lalu melarikan diri ke Jepang dan mengirim surat pengunduran diri dari sana, tetapi Kongres Peru menolaknya dan secara resmi memecatnya melalui sidang pemakzulan. Akhirnya, pada 2007, Fujimori diekstradisi ke Peru dan dijatuhi hukuman penjara atas berbagai tuduhan kejahatan. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez Rodríguez adalah politikus dan presiden Venezuela untuk 2 periode, dari 1974 sampai 1979 dan dari 1989 sampai 1993. Pada masa jabatan pertamanya, presiden yang dijuluki El Gojo ini populer karena kebijakan nasionalisasi industri minyak di negaranya. Namun, periode kedua kepemimpinannya dipenuhi kontroversi, termasuk tuduhan korupsi. Belakangan, Pérez didakwa menggelapkan dana publik sebesar 17 juta dolar AS yang seharusnya digunakan untuk program keamanan nasional. Pada 1993, Mahkamah Agung Venezuela menyetujui pemakzulan Pérez, menjadikannya presiden pertama negara itu yang dimakzulkan. Kasus ini mencerminkan kerusakan sistem politik Venezuela yang semakin parah.